Dongeng sebelum tidur. Lur, aku punya dongengan sebelum tidur. Tentang mengingat masa kecil yang sering aku ingat sampai sekarang. Dulu waktu kecil aku selalu punya pertanyaan yang sulit bagi aku, benar-benar serius ingin tahu jawabannya tapi disalahpahami. Yaitu dulu aku itu sering bertanya kepada ibuku. Dari TK itu saya masih ingat sekali pertanyaannya begini. Ibu, orang baik tapi tidak sholat, atau orang tidak baik tapi sholat? Itu kalau suruh milih yang mana? Kan gitu. Jawaban ibuku selalu bilang gini, sing apik iku ya wong apik tapi sholat. Begitu. Loh, pertanyaannya hanya dua, Bu. Aku gitu. Pertanyaan pun namung kalih, Bu. Saya dulu bilang gitu. Ibuku selalu marah-marah. Dikandani wong tua, orang gugu. Sing apik iku ya wong apik tapi sholat. Pertanyaannya kalih, Bu. Ngotot ayel-ayelan. Hanya saya tolong pilihkan. Gitu. Selalu marah-marah, akhirnya saya selalu dicubiti. Karena saya sering bertanya seperti itu, akhirnya kalau tiap mau dicubit saya menghindar, lari, dikejar, belok kan kencang lari saya. Ibu saya jengkel. Jadi ibu saya itu selalu menghindari kalau aku bertanya. Mungkin dari raut mukaku wis kelihatan kalau mau bertanya. Langsung bikin marah-marah gitu. Memang saya penasaran, belum tahu jawaban, bertanya terus sampai saya bertanya. Sampai akhirnya kalau saya menggoda ibu saya yang bertanya itu, pikirnya menggoda, padahal sebenarnya saya benar-benar ingin tahu jawabannya. Tapi sekarang anaknya ini unik Lala sudah bisa menjawab sendiri tanpa butuh jawaban orang lain. Bukan syukur menjawab, tapi berdasarkan pengalaman berpuluh-puluh tahun. Banyak sekali macam saya bertanya soal begitu. Dari ukoro-ukoro, tapi orang dewasa tidak pernah bisa menjelaskan. Akhirnya dari pengalaman-pengalaman saya juga menjalani sholat 5 waktu. Itu, dan saya dapatkan orang-orang yang banyak sholat dan sebagainya, mereka rata-rata sok tahu, merasa dirinya suci. Seperti itu, ini jujur-jujuran saja. Makanya kalau sekarang yang sok-sokan merasa sholat itu adalah solusi, bagi saya tidak. Karena mereka rata-rata sombong dengan amal ibadahnya. Sedangkan ibadah terbaik itu tidak diketahui orang bagi saya. Mau sholat atau tidak itu adalah urusan masing-masing dengan Tuhannya. Dan dua pertanyaan itu saya bisa menjawab. Lebih baik menjadi baik tidak sholat.
Karena hakikatnya sholat adalah memperbaiki akhlak, mendisiplinkan diri dengan arti-arti masing dan manfaatnya, karena gerak-gerakannya, doanya dan sebagainya. Tujuan orang sholat dan bertakwa itu kan untuk menjadi baik, saudara. Ya enggak, agama itu menuntun akhlak kita untuk menjadi lebih baik, menuntun kita mulia, tidak sombong. Tapi kenapa justru kesombongan itu dimiliki orang yang lebih tahu, yang merasa tinggi tingkatan levelnya, dan itu mencetak sombong. Sedangkan iblis si sombong itu apa yang tidak dibisai? Iblis juga sholat, ahlinya beribadah. Berarti orang-orang yang merasa akhirnya tergelincir melambung karena agama dan ibadahnya itu adalah yang sok merasa lebih tinggi dari manusia lain, itu adalah orang-orang yang sombong. Lebih baik sudah baik tapi tidak sholat daripada sholat kelakuannya jahat. Ya, para itu pasti tidak terima, itu pada adab kadrun tidak terima. Silahkan monggo, kita masing-masing, dosaku yang nanggung bukan kalian, dosaku yang nanggung aku sendiri. Selama tidak merugikan orang lain, kenapa sibuk merecoki diri? Itu kebiasaan kalian. Suka khotbah-khotbah, ceramah-ceramah, masuk ke orang, sok suci, terus pamer, kayak yang punya channel pamer kalau menyimak, dipikirnya takut. Oh tidak, sorry lah ya, mau jenderal mau presiden, kalau tidak sesuai masuk ranah orang lain. Sudah saya bilang, saya milik saya sendiri. Dipahami? Jika Anda merasa spiritual harusnya paham. Jika Anda marah dan tidak terima, malah justru khotbah kakek ceng, Anda bukan spiritual tapi ternaknya iblis. Sok-sokan merasa ingin mengatur, ingin mengendalikan orang lain, padahal sebenarnya kalian takut, bersembunyi di balik ayat-ayat, bersembunyi di balik pura-pura sholat, bersembunyi di balik agama. Bukan agama tidak diberlakukan untuk memperbaiki akhlak, tapi untuk menutupi dosa. Parah. Pengaten kemawon. Bagi yang tidak suka silahkan. Meskipun Anda berkomentar, akan saya hapus. Ya, wassalam. Kasihan deh lo, aku mau tidur, mau mimpi.